Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pencapaian proyek kami. Yang pertama ada identitas proyek, nama proyek, pemesanan menu makanan di kantin, pengusulan proyek, kelompok 4IF2D Malang. Manajer proyek Hamdani Arif SPD MSC. Untuk anggota tim ada Elsa Ananda Putri, Intang Maharani, Ferry Ferial, Andra Ramasetian, Riki Setiawan sebagai ketua kelompok. Deskripsi proyek. Aplikasi pemesanan menu makanan di kantin adalah sebuah aplikasi digital yang memudahkan siapa saja untuk memesan makanan atau self-service agar bertujuan menghindari adanya antrian panjang. Spesifikasi sistem deskripsi umum. 1. Aplikasi ini merupakan platform digital yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan makanan di restoran. 2. Pengguna aplikasi ada 4, yaitu pertama pelanggan, yang kedua kasir, yang ketiga koki atau dapur, yang keempat ada admin. Spesifikasi sistem kebutuhan fungsional ada 6, yaitu pertama register dan login, yang kedua manajemen menu, yang ketiga pemesanan makanan, yang keempat pembayaran, yang kelima pelacakan status pesanan, yang keenam manajemen laporan. Nah, di sini ada spesifikasi sistem bagian kebutuhan non-fungsional. Di sini ada beberapa kebutuhan fungsional dan deskripsinya. Itu pertama, keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi untuk mencegah akses tidak sah. Baru kinerja, sistem harus mampu menangani banyak pesanan secara bersamaan tanpa lag. User friendly, antarmuka harus mudah digunakan oleh pelanggan, kasir, dan admin. Skabilitas sistem harus bisa diperluas untuk menampung lebih banyak pengguna dan restoran jika diperlukan. Baru ketersediaan, sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna. Nah, sini ada spesifikasi sistem bagian permodalan sistem, yaitu rancangan sistem secara detail untuk setiap fungsional yang didefinisikan dalam diagram UML. Nah, sini ada use case diagram, yaitu yang pertama itu ada pelanggan, yang dimana pelanggan melihat menu, melakukan pesanan, melihat status pesanan, dan melakukan pembayaran. Baru ada koki yang bertugas sebagai mengelola pesanan dan melihat status pesanan. Baru ada kasir yang bertugas sebagai melihat laporan penjualan serta melakukan pembayaran. Baru sini ada admin yang mengelola menu dan melihat laporan penjualan. Dan sini ada spesifikasi sistem bagian desain basis data. Bentuk rancangan data yang digunakan adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan sini ada admin bertugas mengelola data menu termasuk membuat dan memperbarui informasi menu makanan. Lalu yang kedua itu ada menu dikelola oleh admin dan ditampilkan ke pelanggan. Baru yang ketiga ada pelanggan dapat melihat menu dan membuat pesanan. Di dalam pelanggan tidak memiliki atribut khusus dalam ERD ini. Lalu yang keempat itu ada pesanan. Satu pesanan bisa memiliki banyak item, yaitu ke detail pesanan. Detail pesanan menghubungkan menu yang dipesan dalam satu pesanan, digunakan juga dalam proses memasak oleh koki dan pelapor transaksi. Baru ada kasir yang bertugas menangani transaksi pembayaran pesanan. Lalu sini ada transaksi yang dicatat oleh kasir setelah pesanan selesai dimasak. Baru ada koki, bertugas memasak pesanan, dan yang terakhir ada status masakan yang menandakan tiap menu yang sedang dimasak, siapa yang memasak, dan lama prosesnya. Berikutnya ada spesifikasi sistem. Yang pertama, desain antarmuka pelanggan. Di fitur pertama ini ada dashboard pengguna yang dimana pengguna atau pelanggan bisa melihat beberapa menu makanan yang ada di dashboard. Setelah itu akan dialihkan ke tampilan buat pesanan apabila pelanggan ingin memesan, dan akan dilanjutkan ke tambah pesanan jika pelanggan ingin menambah pesanan atau menambah menu makanan. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran yang dimana pertama ini ada generate QRIS atau dimana pembayaran melalui QRIS. Jika tidak melalui QRIS, pelanggan juga bisa melakukan pembayaran melalui kasir. Dan setelah itu, di generate QRIS atau pembayaran melalui QRIS, pelanggan akan mendapatkan nomor antrian. Yang kedua ada desain antarmuka bagian admin, yang dimana hanya admin yang memperoleh tampilan registrasi dan login. Setelah itu ada tampilan dashboard admin, di mana di dashboard ini terdapat grafik pemesanan pelanggan selama sebulan. Setelah itu ada tampilan tambah menu makanan, yang dimana hanya admin yang bisa menambah dan mengganti menu makanan yang tersedia. Dan setelah itu ada tampilan pendapatan, yang dimana semua pemesanan pelanggan akan masuk ke dalam menu pendapatan yang ada di admin. Yang ketiga, ada desain antarmuka bagian koki. Di sini, koki yang mempunyai satu tampilan, yaitu pesanan masuk dari semua pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, yang nomor 4 ada desain antarmuka kasir, yang dimana kasir ini juga mempunyai satu tampilan, yaitu tampilan kasir dari pembayaran sebelumnya yang melalui cash. Selanjutnya ada implementasi bagian arsitektur aplikasi. Itu dibagi menjadi 3, front end, back end, dan database.
Yang kedua ada fitur yang diimplementasikan. Yang pertama ada registrasi dan login admin dengan autentikasi. Yang kedua ada dashboard, memudahkan admin untuk melihat pendapatan dan grafik pembelian. Yang ketiga ada kelola data menu. Yang keempat ada daftar menu. Yang kelima ada status pesanan. Terus selanjutnya ada bahasa pemrograman dan framework. Kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Frameworknya menggunakan Bootstrap. Selanjutnya yang bagian basis data, kami menggunakan database relasional MySQL. Lalu ada histori pelaksanaan proyek atau logbook. Logbook versi lengkapnya ada di CPBL. Selanjutnya ada luaran dihasilkan, itu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan testing. Selanjutnya ada refleksi kelompok, itu masalah atau kendala yang dihadapi. Yang pertama ada kesenjangan waktu dan berpikir. Yang kedua ada ketidaksepemahaman dalam pembagian tugas. Dan yang terakhir beberapa tumpang tindih. Bagian kerja, Elsia Nanda Putri, Lintang Marani, dan Ferry Ferial menjadi front end. Antara Lama Septian dan Riki Setiawan menjadi back end. Kontribusi setiap anggota kelompok, Elsia Nanda Putri, Lintang Marani, perencanaan, desain, implementasi. Ferry Ferial, perencanaan, implementasi. Riki Setiawan, desain. Anda Rama, perencanaan dan desain. Rencana tahapan selanjutnya, penyelesaian fitur tambahan, uji coba aplikasi, perbaikin bug, deployment ke server produksi, pelatihan admin dan pengguna, dokumentasi akhir. Kesimpulan, pada tahap awal pengembangan aplikasi web pemesanan makanan ini, tim kami telah berhasil menyelesaikan perancangan termuka menggunakan Figma dan mulai mengimplementasikan bagian front-end aplikasi. Fokus utama saat ini adalah membangun tampilan yang responsif dan user-friendly agar pelanggan dengan mudah melihat menu melakukan pemesanan. Meskipun back-end dan integrasi fitur lanjutan masih dalam proses pengembangan, progres front-end ini sudah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana aplikasi akan bekerja nantinya. Terima kasih.